ya, tapi jangan terlalu banyak ya, biar nanti eh, bisa mengefektifkan waktu juga. Silakan yang mau bertanya, monggo Pak. Selamat malam Pak Wijaya. Malam Bu Rosma. Iya, saya mau tanya Pak. Ya, Gini, ini hari kan marketnya kayaknya banyakan yang sellernya kan Pak. hari Dominan ini seller hari ini. ya enggak, kembali sudah Iya, normal Bu. Merah ini sudah iya. kembalikan Jadi ke hijau, jadi sudah normal Bu. Sekarang ini sudah kekuatannya sudah imbang Bu. Merah panjang tapi oh, hijaunya kembali ke atas lagi, normal lagi sekarang. Sekarang posisinya imbang tengah-tengah. Ya, artinya tidak ada kekuatan yang dominan di sana. jadi kalau gitu kan Pak, Mm-mm. mau tanya itu kemungkinan kalau udah ada bullish berarti dia lanjut atau bakal mau turun lagi kan udah seimbang nih Pak. Mm-mm. Ya Bu, Apakah untuk malam ini umpamanya masih mau naik iya. atau dia turun gitu Pak? Iya, karena masih posisinya di tengah-tengah, jadi masih dua-duanya potensi, Bu. Jadi nanti kalau naik masih ada potensi sampai di atas dikembalikan lagi ke bawah lagi. Karena belum mendominasi. Nah, kecuali misalkan begini, kecuali hijaunya ini sudah mengalahkan yang merah. Itu, yang hijaunya sudah kuat di sini. Jadi memakan habis yang merah. Maka fokus kita adalah buy. Fokus kita buy. Kalau sekarang ini 50-50, jadi hati-hati kalau kita ngambil posisi yang memang yang terdekat dari running memang buyer, tapi tetap hati-hati. Kita lihat di sini masing-masing, saya kasih garis tadi untuk level-level psikologi tetap diamati di area di situ. Karena nanti kalau di situ nanti mental dia turun lagi. Kalau dia break di atasnya lagi masih ada level lagi. Jadi begitu caranya. Ini tidak bisa kita langsung, oh ini Bayern bakal kuat, belum tentu karena harus banyak benteng yang harus ditembus. Tidak bisa serta merta langsung panjang, apalagi tidak ada newsnya jam 1 malam nanti. Ya mungkin saya tidak mampu nanti malam mengawal news besar karena kurang enak badan. Kalau mungkin jam-jam setengah 9 atau jam 9 masih saya kawal. Jam 1 malam ada nanti news berdampak besar namanya FOMC. Pergerakannya bisa seperti saya, bisa kayak ini hijau ini panjang begini. Bisa Wah, panjang. ngeri nih Pak ya. Kalau yang floating ini harus ditutup ini Pak. Iya, ya enggak apa-apa, sambil berdoa saja, Pak. Siapa tahu pas floating satu arah. Kalau enggak satu arah ya 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 resikonya begitu, Pak, kalau pas news berdampak besar. Cuma kalau misalkan enggak terlalu jauh, news ini hanya bersifat sementara, jangan khawatir, dia tidak bisa merubah tren. Tetapi kalau floatingnya nanti sudah ribuan, ya ampun lama nanti keluarnya gitu. Oke, kira-kira seperti itu, Borosma. Jadi masih di tengah-tengah persis. Jadi kalau kita gabung hijau ini dimakan oleh merah, merah ini kembalikan lagi hijau lagi. Jadi hijau ini ketemu dengan hijau yang sebelah kiri, hijau yang di kanan ini ketemu dengan hijau sebelah kiri menyatu sehingga persis kekuatannya sama. Sama ya Pak? Iya Ibu. Iya. Oke Pak, makasih ya Iya Pak. Ibu Rosma, monggo. Silakan yang lain. Monggo Nuwun silakan. sewu, Mas. Oke Pak Dik, monggo Pak Dik. Mas, kalau saya lihat dari candle yang ada sekarang, Iya Pak. ini yang ada di gambar ini sekarang, Silakan. itu kan mau naik ke atas petanya cukup jauh, nggak tahu berapa ribu pips itu. Ya. Kalau saya lebih condong ke sell, Mas. Ya Kira-kira boleh. gimana, Mas? Boleh saja. Cuma sekarang karena warna hijau, jangan melawan, Pak. Karena sekarang warna hijau, jangan melawan. Sekarang ini warnanya hijau. Jadi dominan warna hijau. Artinya yang terdekat dari running, yang sekarang bergerak ini masih naik, Pak. Sehingga kita Iya, iya. jangan melawan dulu. Kecuali begini, Pak, Pak Dik ya. Nanti kalau misalkan hijau ini dihabisi misalkan ya. Contohnya begini. Biar kita nanti bisa memanfaatkan. Nah, hijaunya nanti turun jadi warna merah begini, Pak Dik. Nah, begini. Enggak. Ini jadi warna merah begini, Pak Dik. Oh, panjang begini. Oke. Maka kondisi seperti ini ada ekor di sana. Nah, kita ambil posisi di sini. Sell ngambilnya bukan buy. Tapi hati-hati. Karena ini di sana ada level psikologi, saya tidak rekomendasikan untuk sell di area di sini. Karena ini masih berpotensi mantul lagi. Nah, kalau lebih kuat lagi, tunggu break begini. Oke. Kenapa Baik, seperti Mas. ini? Karena ada garis level psikologi, Pak, di sebelah kiri ini. Perhatikan di sini, Betul, betul. di Ya. sebelah sini. Sehingga sudah buktikan saja nanti
Ini kalau dia turun pun sampai di sini tidak menjamin turun lagi. Walaupun ini merah loh ya. Tidak menjamin Ya. turun kuat lagi karena masih ada benturan kuat Ya, di maksud sebelah saya kiri. dengan gerak cepat mungkin bisa kali Mas ya. Nah, kalau bergerak cepat jangan pakai H1 Pak, pakai M15 di situ. M15 ya. Nah, di sini di M15 nanti akan ketemu kalau dia turun mulai ini dihabisi, ekornya ini Ya. mulai dihabisi jadi warna merah Ya. tebal. Boleh nanti masuk di sana, Ya. Pak. Nah, ini kan mulai merah, mau merah ini ya. Ya. Kalau merahnya Ya. sudah mulai tebal begini, boleh masuk posisi sel begitu, Pak. Oke. Ya, bukan tanpa Ya. dasar, Satu doang, ya. tetap ada dasar. Ya, Pak. Makasih sama-sama. Tetap ada dasarnya karena memang kecenderungannya turun. Kemudian ini sudah naik tidak mampu, anggap saja di ujung ini adalah batas maksimum naiknya. Kemudian ditolak oleh seller. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi. Malam Pak Wijaya. Ya, malam Pak siapa ini? Ah, Pak Eko. Eko. Nggih, Pak. Saya mau nanya, saya kan nggak ini belum main di ini sih di Binomo, bahkan ini saya biasa di kripto kan, intinya Oke. seperti itu. Ya. Kalau di ini sih sebenarnya time frame-nya itu yang lebih ideal dalam arti kata dengan resiko yang kecil, dengan resiko yang kecil terus dengan keuntungan mungkin yang lebih gitu. Sebenarnya kita idealnya pakai time frame yang berapa, Pak ya? Tergantung kita mau main dengan Di jangka 15. berapa. Kita mau trading jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek itu sebenarnya yang ideal itu di 1 jam, Pak. Kalau dimain jangka pendek idealnya 1 jam. Ya? Iya. Jangan main di menit. M1, M5 ini sangat rawan sekali. Rawan dengan apa? Candle fake, candle yang palsu. Ya, maka kalau ada yang menyampaikan M1 perhatikan, ada iklan begitu. Perhatikan 1 menit 60 detik dari sekarang saya profit 50.000. Ini omong kosong. Ya, kalau kita betul-betul trading seperti itu tebak-tebakan murni, tebak-tebakan. Maksudnya kalau di kripto saya biasa kan main pakai time frame 4H dia. 4 jam. H4 itu boleh, justru lebih akurat, Pak. Di H4 itu lebih akurat daripada H1. Cuma agak lama, Pak. Iya, lama. Karena pergantiannya agak lama. Tetapi daripada H1 memang lebih akurat H4 memang. Tetapi penghitungannya agak susah kadang kalau di H4. Kalau di H1 kan gampang, Pak. 1 jam itu lebih gampang. Kalau saya lebih cenderung di H1 ini jauh lebih tengah-tengah gitu, Pak, istilahnya. Cara baca juga gampang. H4 boleh nanti sebagai pertimbangan. Ya, kalau di H1 jauh tentu lebih sederhana dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya, seperti itu, Pak, kira-kira. Kalau mau main jangka panjang sekalian ya pakai D1, W1. Jangka panjang itu mingguan lebih, Pak. Tergantung kita mau main seperti apa. Jadi kita ini mau jadi investor atau jadi trader. Kalau trader itu rata-rata jangka pendek. Ya, kalau investor itu jangka panjang nanti. Kalau kita ngambil posisi dengan trading jangka pendek tetapi kita biarkan floating lama, itu nanti jadi spekulasi, Pak. Spekulasi jadinya. Jadi meramal nanti. Nah, padahal di mindset kita jangan jadi peramal di sana. Ya, bisa saja nanti kembali, tetapi namanya pasar tidak bisa ditebak 100%. Nah, ikuti yang dinamika yang terbaru. Itu yang paling penting, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, makasih. Monggo. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Saya coba untuk membuka pertanyaan. Selamat malam, Pak. Ya, halo. selamat malam. Ya. Pak, siapa ini? Pak Riki, Pak. Oh iya, Pak Riki Rahmat, monggo. Ya, Pak, saya kalau misalkan kita nunggu kan gini, Pak. Kita masuk pada saat candle konfirmasi, Pak. Ya. Ya, pada saat di H1 dan misalkan di H1 dan H15 itu misalkan lagi reversal nih ya, Pak ya. Iya. Misalkan lagi mau reversal, kita nunggu candle kayak sekarang deh, Pak. Kalau misalnya kita lihat di H1 ini kan Mau turun. mau turun lagi kan ya. Ya. Tapi kalau kita lihat di waktu di H15 yang di M15 itu ya yang pas lagi candle hijau itu kan konfirmasi bisa, Pak. Ya, kemudian pertanyaannya apa? Iya, jadi kalau kita tadi saya masuk di yang candle hijau itu untuk buy, berarti kita masih
Maksudnya apakah ini kan ada kemungkinan kalau bisa kita lihat 3 candle ke belakangnya ini ada kemungkinan untuk turun ya Pak? Ada kemungkinan Iya. tuh masih ada. Ini dua-duanya masih potensi, Pak. Jadi ini masih potensi dua-duanya. Ini masih tarik menarik, tarik ulur tengah-tengah. Posisinya masih 50-50, Pak. Jadi begini ya, saya coba untuk gambarkan dengan kombinasi candle biar nanti paham. Kombinasi candle itu begini. Ya, kita lihat dari ini hijau ini coba kita gabungkan. Kita gabungkan hijau ini. Ini warna hijau, kita gabung. Nah, ini candle hijau. Kemudian candle merah kita gabung juga. Nah, candle merah kita gabung. Oke. Nah, kemudian candle merah kita gabung berarti yang atas hilang. Ya. Nah, kemudian tinggal yang bawah. Nah, yang bawah ini ditutup lagi yang hijau lagi. Sehingga betul-betul candle ini murni berada di tengah-tengah, titik tengahnya. Itu caranya gitu. Ini kalau selesai. Aku Ya. kangen dengan itu. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi Pak Riki. Jadi potensinya masih dua-duanya, Pak. Kalau kita mengambil di M15, mengambil posisinya di mana tadi mungkin ya? Di mana Yang Pak? Di candle yang mana, warna apa? warna hijau jadi 1799,13 gitu Pak. Warna hijau yang nomor berapa? Yang ada buntut yang Ekornya. 4 candle sebelumnya Pak. Yang di H15 Pak. Nah itu yang terakhir aja. Ya yang ini deh, yang ini bisa Yang di sini atau yang di sini? yang di sebelah kanan Pak. Oh ya, kanan. Nah, Ya. Ya. Ngambilnya terlalu tinggi, Pak. Jadi kalau ngambil di sini tadi terlalu tinggi. Harusnya kalau ini naik, menunggu koreksi dulu. Menunggu koreksi itu, menunggu turun dulu, baru kita ambil posisi buy. Ini terlalu tinggi, terlalu di puncak. Jadi mengambilnya ibaratnya begini. Kalau saya gambarkan, ya mengambilnya pas kotak begini. Ya, karena di pucuk di sana. Ini mengambilnya pas di puncak. Jadi ini tidak rekomendasi yang begini nih. Nah, mengambil posisi yang satu arah dengan arus itu tidak boleh dalam posisi di ujung atas. Dalam posisi di atas tidak ada penolakan. Dalam posisi bulat begitu tidak boleh kita mengambil posisi yang satu arah. Ya, caranya untuk bisa masuk tanpa melawan dari tren, tanpa melawan dari arusnya, maka tunggu dia koreksi begini. Nah, baru kita masuk buy. Ini tekniknya. Demikian juga kalau turun begini. Kalau turun begini, ketika cukup tebal di bawah, kita tidak boleh mengambil posisi yang satu arah. Ya, tidak boleh mengambil posisi satu arah dengan sell. Nah, kita boleh ambil sell ketika naik di atas atau koreksi tadi. Ya, mungkin bisa di sini. Separuh begini. Kita ambil posisi sell dengan harapan harga di atas. Jadi kalau nanti kembali ke ujung di bawah, masih bisa kita taking profitnya nanti. Paling tidak terlalu jauh kita harganya. Ya, begitu caranya Pak. Jadi tekniknya harus diperhatikan, jangan mengambil posisi satu arah ketika ujungnya tebal. Ya, kalau satu arah ya, kalau satu arah perhatikan ada koreksi begini. Ada koreksi baru kita masuk buy. Jadi kita tidak melawan arus tetapi harganya lebih rendah. Termasuk di sell. Kalau kita ambil posisi sell, ini posisi di bawah tebal begitu ya. Tidak, penolakannya kecil, kita tidak boleh masuk di situ. Tidak direkomendasikan masuk. Kita masuknya boleh ketika ada koreksi naik baru kita masuk sell. Ya, seperti itu Pak Riki. Mudah-mudahan bisa diterima. Termasuk begini yang kotak-kotak begini tidak boleh masuk sell. Berarti lot kita yang kita banyak keluar masuk lot juga berarti ya Pak ya? Kalau misalkan Ketika kita masuk, ketika salah, maka segera recover dan segera keluar di sana. Jangan dibiarkan menumpuk. Kalau kita menumpuk transaksi, nanti lotnya makin menumpuk juga. Perhatikan di sana. Usahakan segera exit, ya. Usahakan segera exit. Kalau misalkan berbalik, ditolong dengan transaksi baru. Belajar untuk recover namanya. Belajar untuk recovery sehingga yang salah di atas, yang rugi bisa ditolong, bisa minimalkan dari yang transaksi terbarunya. Kemudian di close semuanya. Biar tenang semuanya, pastikan clear dulu. Gitu kira-kira. Ada lagi? ini kan ini karena ini marketnya masih ranging ya Pak ya? Ini ranging. Maksudnya- Ya ranging betul. Ya masih posisi Iya. di Oh, tengah-tengah.
Sangat tidak rekom kalau seperti ini kita mengambil peluang sebenarnya, walaupun kecil-kecil, karena ini sangat riskan ya, riskan dengan ya, dengan pergerakan yang masih imbang begini. Nah, Karena jadi apa? kalau Kalau kita misalkan- nanti buy nanti turun. Kalau kita sell naik lagi nanti. Itu. Nah, kalau misalkan lagi trending nih Pak, kayak di candle yang ini yang ada yang di tanggal 7 yang ada yang panjang itu loh Pak, 7 apa? tanggal 7 Juli. 23 ya? Eh. Bukan. Tanggal 26, tanggal 26 ya jam 3 itu yang panjang. Tanggal 23. Oh, yang ada ekornya ini panjang ini. Nah, yang 26 Pak. Ya. Itu kan Ini. kalau kita lihat kan ternyata turun ya. Tapi kan kalau misalnya banyak penolakan gitu Pak dari bawah Pak. Ini kalau kita kalau kita sell di tengah-tengah, malah yang candle keduanya itu Nah, ini. Dari mana Iya, jadi ngambil kayak- ngambil sel tengahnya dari mana asalnya begitu. Jadi triggernya apa yang dipakai? Jadi yang di candle yang perhatikan keduanya tadi. kan, kalau oke candle pertama kan confirm ini nih Pak, panjang ya Pak ya. Oke. Kita masuk di candle kedua sell. Dia retrace balik ke 1804 Pak. Oke, perhatikan. Ini kan kalau Saya coba jelaskan. Jadi kan belum paham terlalu detail, hanya paham satu candle tidak boleh begitu. Jadi yang kita amati, yang kita sampaikan tadi, yang pertama itu struktur, arahnya kemana dulu. Oke, kita lihat arahnya turun. Sepakat arahnya turun, oke. Yang berikutnya jangan lupa di situ candle terakhirnya seperti apa. Misalkan di sini, candle terakhir seperti ini. Baca karakternya. Apa yang disampaikan di sana? Karakter apa yang disampaikan di sana? Satu, ada banyak penolakan. Ada banyak penolakan. Oke. Kemudian pertama sebelum penolakan ini turun sampai di sini. Artinya seller itu punya kemampuan yang luar biasa menembus darah di situ. Jangan lupa seller pernah menembus di area di sini. Kemudian perhatikan dia ditolak. Oke, ditolak sampai di sana. Jangan lupa sekali lagi, selain kita membaca karakter, di sebelah kiri ada level psikologi namanya. Ada level psikologi itu cari yang terdekat dari runningnya. Karena di sini di sebelah atasnya masih ada, maka ini menjadi level psikologi berbenturan dengan sebelah kiri. Nanti kalau dia break lagi, sebelah sini lagi. Kalau tidak breakout, ini tidak di breakout, artinya batas maksimum dari seller di sini kekuatannya. Ya, batas maksimum seller di sini. Logikanya kalau kita melihat, ini penolakan buy pasti naik. Jangan terkecoh juga begitu. Memang ini berada di area level psikologi, dia tidak mampu breakout dan penolakan ke atas panjang. Logikanya ini penolakan ke atas pasti naik. Ya, tetapi sekali lagi karena ini pernah sampai menembus darah bawah, sekali lagi seller pernah sampai di sini. Ini perlu diwaspadai. Perlu hati-hati ketika candle panjang pernah menembus sampai di sana. Perhatikan selanjutnya candle bagaimana. Nah, selanjutnya ternyata naiknya tidak mampu sama sekali ini. Nah, ini. Yang ini tadi kan penolakan kuat ke atas. Logikanya kalau ekor di bawah pasti akan naik begitu. Biasanya kalau belajar candlestick, pola candlestick begitu. Tapi kalau kita belajar dengan price action bukan begitu. Kita baca karakternya, kemudian kalaupun kita mau entry buy, belum ada petunjuk yang lebih valid lagi. Ini hanya petunjuk awal. Apakah di sini ada candle warna? Apakah di sini ada candle warna Ada dua, hijau? siapa ya? Belum ada, ya. Belum Ya ada udah, candle warna hijau di sana. Ya, sehingga kalau ini masih belum kuat naiknya, kalau ini belum ada candle warna hijau tebal di sana, maka tetap buyer dominan di sana. Meskipun ada penolakan. Ya, meskipun ada penolakan. Terbukti ketika naik ini, ketika ditolak ini berarti penolakan buyer kuat. Dan buyer munculnya hanya kecil saja, hanya kemampuannya segini. Diingat karena ini seller sudah mulai berjajar dari sini. Memang berkurang kekuatannya, tetapi buyer mencoba naik tidak mampu sudah. Sehingga kalau tidak mampu, dibentuk warna merah lagi tebel. Disinilah triggernya. Kita masuk selnya di situ.
Tidak ada dasar untuk buy kuat. Buy ini hanya sinyal petunjuk awal sudah. Petunjuk awal ini akan lebih valid ketika nanti di sini muncul candle warna hijau. Kalau belum ada masih dominan seller karena ini sampai di sini, sellernya sampai di sana. Ya meskipun di sini ditutup dengan di area level psikologi, tapi semuanya tetap masih dikuasai oleh seller. Buyer belum muncul sama sekali, hanya petunjuk awal. Hanya petunjuk awal ini memberikan informasi, oh ada penolakan buyer. Tapi penolakan buyer ini hanya ditunjukkan, hanya diwujudkan dengan ekor kecil di atasnya ini. Artinya tidak mampu lagi naik lagi. Ya, maka yang kita pelajari, yang kita pahami, jangan hanya pada pola candle, jangan hanya pada karakter saja, tapi kombinasikan struktur terbentuknya bagaimana. Kemudian di bawah atau di atasnya support resistannya bagaimana. Ya kira-kira seperti itu Pak Riki, mungkin nanti bisa banyak ikut dulu kelasnya, masih jauh Pak, belum tercover semuanya. Masih bingung Pak. Iya, masih bingung. Kadang-kadang saya masuk terus udah gitu saya lihat di candle yang time frame yang lebih kecil, lebih banyak konfirmasi di sana gitu loh untuk sinyal balik arahnya gitu. Iya, sinyal balik arah ini belum ada yang mengkonfirmasi buyernya, baru petunjuk awal. Ini memang begini. Tapi petunjuk awal ini harus dibuktikan, harus ditunjukkan dengan candle hijau yang sudah wujud di sana. Kalau belum wujud jangan. Ini sebagai batas kita untuk hati-hati. Oh, ada penolakan ke atas, ada buyer yang muncul di sana. Tetapi kalau belum muncul kekuatannya, ya kita tetap fokus kita ke arah kecenderungan yang masih turun gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk di time frame misalkan H1, lebih baik kita pantaunya di H1 aja, iya, atau lebih fokus, enak. Kalau H1 fokus di H1 dulu, ya jangan diganti kanan, jangan pindah ke lebih kecil. Kalau nanti kita sering pindah-pindah, maka pikiran kita jadi kacau nanti. Iya betul. Ya kecuali di H1 itu mentok, tidak ada jalan, tidak ada peluang, baru kita masuk di M15. Di M15 pun selesaikan di sana, jangan lari sana lari sini. Kalau nanti di M15 ganti H1, ganti H4, ya nanti jadi ya sok jagoan begitu loh Pak. Sok jagoan Pak, kayaknya kayak profesional begitu Pak. Tapi tambah pusing gitu, tambah mumet gitu jadinya. Iya, jadi kebanyakan memang pas saya masuk itu di H1, tapi saya pindah ke kecil itu, waduh jadinya bingung sendiri Pak. Iya, bingung. Jadi lari sana, lari sini. Jadi yang kita jadikan pedoman itu yang mana nanti jadi bingung Pak. Tidak ada yang kita pakai untuk acuan kalau kita lari sana lari sini. Jadi kalau kita fokus di H1 dulu. Kalau misalkan mentok di H1 tidak ada jalan, tidak ada peluang, baru kita masuk time frame lebih rendah. Dan itu pun harus fokus di sana. Ya jangan lari sana lari sini. Kalau lari sana lari sini nanti terpengaruh lagi. Wah ini di H1 kok ada pesona yang bagus ini. Ya nanti beda lagi. Ya nanti sabar saja sambil nanti jalan, nanti sambil kita lakukan pantauan, jadi kita tetap nanti kawal sampai benar-benar memahami. Sabar saja, ada prosesnya Pak. Siap Pak, siap. Ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf ya saya batasi dulu karena sudah mulai ini kurang fit ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari materi yang kita sampaikan dan kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.